Ya, siaran kita ini saya beri judul di siaran yang saya sedang tayangkan, bahwa apologet Kristen menjawab kekristenan tidak pernah rusak. Ini menjawab pernyataan dari Abdul Somad yang mengatakan bahwa Kristen itu sudah rusak mulai dari tahun 325. Jadi dari apa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan, termasuk juga Bu Sufiatul sampaikan, membahas tentang sunat dan juga beberapa topik lainnya, ini menunjukkan bahwa ajaran Kristen tidak pernah rusak. Misalnya tentang sunat. Sunat itu ternyata sudah memiliki makna yang baru. Dan kita juga tahu mengapa kita tidak harus melakukan sunat secara fisik sesuai dengan perjanjian Abraham itu. Tadi sudah dijelaskan Pak Dwi. Sementara Islam muncul di abad ke-6, bicara tentang sunat, itu tidak jelas latar belakang sejarahnya apa, latar belakang teologisnya apa. Bahkan kalau kita tahu apa latar belakang teologisnya, penjelasan secara teologisnya, ternyata Muslim tidak sanggup menjawab itu. Bahkan mereka tidak punya data untuk menjawab bahwa sunat yang kami lakukan karena dasar ini, dan ini adalah ayatnya dan ini adalah pendukungnya. Tidak bisa mereka buktikan itu. Jadi ini dalam hal ini saja ini sudah menunjukkan bahwa Kristen tidak pernah rusak. Dan saya minta di kesempatan ini mungkin Bu Sufiatul atau Pak Dwi dan Bu Uti dan beberapa teman-teman lainnya bisa memberikan lagi poin-poin lainnya yang membuktikan bahwa Kristen tidak pernah rusak. Nah, demikian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, boleh saya tambahin dikit, boleh nggak? Nah, boleh tambahin Bu Uti ya. Ya, silakan Bu. Masih bagian dari saya Pak. Iya, jadi kalau dikatakan sebentar Bu Uti. sudah rusak, harusnya mereka yang kagak bicara, tolong mute-nya, mic-nya di mute ya supaya lebih enak didengarnya. Ya, silakan Bu Uti. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa Kristen sudah rusak pada setelah Mesia itu, ya artinya mereka juga mereka juga berhentilah, istilahnya berhentilah mengkais-kais ayat-ayat dari Alkitab gitu. Dan di dalam Konsili Nicea itu kalau menurut saya kan rapat cuma bukan rapat besar-besaran itu kan, hanya dihadiri oleh berapa orang, 10 orang, cuma sekelas rapat RT. Dan itu juga bukan menentukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bukan. Itu kan karena sudah begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari kekristenan kan, akhirnya kan diputuskan di Konsili Nicea itu Allah yang Tritunggal. Itu yang saya tahu. Tetapi ketika Iren Handono mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nicea itu kan orang bodoh sekali, saya bilang. Apakah dia nggak pernah baca ketika dia mengaku bahwa dia orang Kristen? Dia nggak pernah baca ketika Yesus naik ke sorga, lalu sebelum dia naik ke sorga, dia menyuruh semua murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi, lalu setelah itu Roh Kudus turun, lalu setelah itu mereka membaptis begitu banyak orang, terjadi pergerakan ya, pertumbuhan gereja itu, pertumbuhan orang-orang percaya itu banyak sekali. Sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Dari situ kan mereka mendirikan persekutuan, berdoa, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi sejak Yesus naik ke sorga itu, Yesus sudah disembah sebagai Tuhan dan gereja sudah marak kemana-mana gitu loh. Jadi kayaknya bodoh banget gitu loh. Ketika dia mengaku bahwa dia orang Kristen tapi nggak ngerti bagaimana mungkin dia mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nicea. Padahal setelah Yesus naik sorga, pada saat itulah gereja terbentuk. Dan termasuk Ibu Yesus juga ada di situ kan. Iya kan Pak Kainama juga bilang begitu. Yesus itu pada saat itu dibilang Kristen itu, orang-orang Kristen itu disebut orang Kristen itu pada saat di mana tuh katanya inilah pertama kali mereka disebut Kristen. Ya untuk nama Kristen kan baru disebut, tetapi pergerakan mereka, peribadatan mereka dan semua status mereka sebagai orang Kristen itu bahkan sudah ada setelah Yesus naik ke sorga. Jadi ini hanya karena ketidaktahuan mereka aja, Pak. Jadi Pak UAS itu jelas dia bodoh kalau saya bilang. Pak UAS, Pak, itu bodoh semua itu. Nggak tahu apa-apa itu. Ya, bodoh. Makasih, Bu Uti. Ya, kita kirbat baru nih yang resen dari tadi. Habis ini domba. Itu bro. Tanggapi dulu siapa itu si Abdul Somad itu yang mengatakan Kristen udah rusak tahun 325. Aku mau nanggapi itu. Ya,
Silakan ditanggapi dong. Ya, silakan tanggapi dulu. Ya, jadi salah paham itu. Yang pertama gini aja. Siapa yang bisa memfasilitasi Erben dialog dengan Abdul Somad untuk membahas hal itu? Siap. Ya, jadi Abdul Somad, supaya kamu jangan menambah dosa karena kamu ngomong dari ketidaktahuanmu. Kau dokter, aku nggak dokter, tapi ku pastikan ku bungkus kau di bokor-bokor. Ya, aku kasih itu aja. Aku kasih Udah, gini lagi lah. silakan. Tak tambah sedikit lah tentang Abdul Somad. Diskon 70%, tinggal 30% kau bisa mualafkan domba kecil. Mantap. Ya, silakan 30%. Domba silakan. Iya. Silakan bicara. Ya, oke, aku sekarang ya. Jadi aku menanggapi Pak Erben itu benar ya, Abdul Somad. Pak Erben, maaf Pak Erben, saya sampaikan ke Juma ya. Mungkin Juma punya link ke Pak UAS. Mereka biasanya punya link. Silakan. Juma atau Penandar ya. Untuk kita bahas Ustadz sejarah. Abdul Somad yang mengatakan Alkitab Kristen ya, Kristen sudah rusak. Berani kita kalau Bapak berani diskusi sama saya, jangan Erben, saya aja anak buahnya. Saya diskon 75% deh. 25% Bapak giring saya jadi mualaf. 25%. Ya. 75% itu udah hilang lah. Kekristenanku hilang, tinggal 25%. Kau giring aku ke Islam. Satu. Untuk Pak Sumarlin. Ini kan kawan Pak Sumarlin. Pak Sumarlin. Ya. Menurut kami, Al-Masih itu kalau merujuk Mesias itu yang juru selamat, Pak. Nanti yang datang itu Pak ngaku-ngaku Pak. Bukan tukang usap. Kalau artinya Al-Masih dalam Al-Quran memang bukan usap. Kalau dalam artinya kami bukan. Nanti si antikris ini akan mengaku seperti itu. Dan akan melakukan mukjizat sama seperti yang dilakukan Yesus. Dan dia akan mengaku dialah Yesus. Jadi dia mengaku bahwa dia ada juru selamat. Kalau domba kecil mualaf, gua kasih satu lagi bidadari ke Abdul Somad. Kan gua diskon 75%. Bidadari Yuni knalpot racing akan aku kasih sebagai istri ketiga Abdul Somad. Gini aja, gini ya. Jadi gini, maksud aku Abdul Somad ini harus kita tanggapi. Ya beberapa hal lah yang harus dipikirkan Abdul Somad. Kalau kamu katakan Alkitab itu ibaratnya palsu dan kitabmu itu benar, mari kita uji kitab kami yang kau anggap palsu ini dengan kitabmu yang kau yakini itu sempurna, kita uji dengan data sejarah. Itu saja dulu. Ya jadi cuma klaim lah. Iya, kalau klaim jadi kan anak-anak kita juga bisa tuh. Iya, Ustadz Abdul Somad yang terhormat, silahkan kau buktikan. Kita uji dengan data sejarah, kita uji dengan kitab-kitab yang ada, manakah yang bisa dikategorikan salah atau palsu. Jadi jadi gini, itu yang harus dipikirkan. Jadi memang ya Abdul Somad dia kan seorang dokter ya, di mana-mana sudah sangat terkenal, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya ya tidak mencerminkan dia seorang dokter. Saya tidak tahu bagaimana dia seorang dokter tidak pernah mempelajari sejarah secara objektif. Mungkin dia belajar hanya di satu daerah ya, di daerah-daerah yang anak buahnya memang, Pak itu pakai nama dia Pak. Oh, anak buahnya pakai nama. Pakai nama itu kan kayak tantenya itu tante. Jadi itu aja sih. Jadi saya bisa pastikan bahwa kekristenan ini kan dari segi manuskrip kitab kita teruji kok. Contoh ya, kemarin itu sebenarnya Manahem Ali, kalau dia punya hati dan punya pikiran untuk merenung, untuk dia boleh berpikir dengan normal, ketika dia membahas tentang naskah Laut Mati yang ditemukan oleh seorang yang bernama Muhammad, seorang Islam itu, dan ketika gulungan-gulungan ini diketemukan sesuai dengan apa yang ada di kitab kita, maka sebenarnya kalau dia seorang ilmiah yang betul, maka detik itu juga dia sebenarnya sudah harus meragukan keyakinannya. Karena keyakinannya mengatakan kitab Taurat palsu.
Sedangkan kitab Taurat yang kita punya dalam penemuan arkeologi itu dibuktikan benar. Cuman ya saya heran juga melihat mereka ini doktor S2, S apapun. Tapi gak bisa memahami teologi dengan sejarah. Jadi ahistoris. Jadi gini, kita orang Kristen bukan memperkosa sejarah ya. Jadi kekristenan ini berdiri teguh di atas dasar sejarah juga. Maka kekristenan akan kacau kalau kekristenan itu melupakan sejarah loh. Jadi makanya bangunan teologi Kristen, bangunan ajaran Kristen itu dibangun di atas teologi yang historis. Makanya Musa itu sejarah, Abraham itu sejarah juga. Maka Allah kita itu menyejarah di tengah-tengah dunia. Makanya Alkitab ini kan bukan dikte. Jadi tidak ada kitab yang didikte. Yang langsung ditulis oleh jari Tuhan itu adalah itu hanya 10 hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Selain itu semua kesaksian para nabinya. Siapa lagi yang ribut ini ya? Jadi hilang konsentrasi. Ini Ya, kita lanjutin dulu nih sama Pak Domba. Habis ini Pak Ibu Fitri Dewi supaya kebagian. Oke, jadi itu yang harus diingatkan oleh saudara-saudara kita seberang, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran Allah, kebenaran firman yang menyejarah di tengah-tengah dunia. Jadi, Erben, saya mau tanya satu pertanyaan aja. Secara itu diakui secara umum. Bentar, ya. Pak Kirbat. Bentar, yang lain kan masih Pak. Belum ini. Nanti ya. Ya, nanti saya sudah dapat. Pak Erben, kalau Pak Erben nggak berhenti, tiap kali berhenti jadi. Tiap kali berhenti jadi. Tiap kali berhenti jadi. 5 detik aja. Ya, pertanyaannya bro tadi mantap. Sabar Daniel. Iya, pertanyaannya tadi kan, apakah sejarah ini, bentar sedikit aja. Apakah sejarah di dalam Alkitab ini bisa diuji secara ilmiah? Justru sejarah di dalam Alkitab itu dibuktikan oleh para arkeolog, dibuktikan oleh para sejarawan, di mana arkeolog kita ada yang ateis. Makanya Alkitab ini adalah kitab yang paling banyak dikritik, tetapi semakin banyak orang mengkritik, semakin pusing mereka mengkritik. Bayangin ya. Alkitab ini paling banyak disorot di dunia. Paling banyak orang berupaya meragukan. Tetapi semakin diragukan, semakin... Kalau Quran dikritik jangan lah. Nanti beda cerita. Yang gak usah lari ke sana, udah tahu lah kalian. Oke. Cukup. Lanjut dulu yang resen, monggo. Ya, monggo Pak Kitri. Baik, selamat sore saudara-saudara. Saya baru bergabung dan saya tidak tahu sebenarnya topiknya apa yang sedang dibahas, hanya tadi dengar-dengar ini mengenai komentar Ustadz Abdul Somad bahwa kekristenan sudah rusak begitu ya, Alkitab sudah rusak begitu ya, kalau tidak salah. Itu sebenarnya kan klise ya, klise banget. Semua apologet Muslim itu pasti mengatakan seperti itu karena Al-Quran mengatakan seolah-olah seperti itu, walaupun sebenarnya tidak. Tetapi yang membuat persoalan menjadi sangat ruwet karena pihak Kristen itu menjawabnya tidak secara tidak menjelaskan bahwa Alkitab itu sangat berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Tapi pihak-pihak Kristen itu menjawabnya mengikuti arus gara-gara kata Allah di situ. Padahal yang dipikirkan Abdul Somad, kata Allah itu adalah nama Tuhan dia. Sedangkan yang dipikirkan oleh Kristen, kata Allah itu gelar. Kata Elohim, kata God diterjemahkan di Alkitab LAI menjadi kata Allah, kan gitu kan. Sehingga ini ada selegenje istilahnya orang Jawa. Si A berkata begini, si B berkata begini, tapi common ground-nya itu tidak ada. Kalau menurut saya, selama ini, yang membuat apologet Muslim itu tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi mengkritik Alkitab di hadapan saya minimum, itu kita berkata seperti ini, bahwa loh, sebentar, Alkitab, apapun yang dikatakan Al-Quran, Alkitab itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Allah Tuhan yang kamu sembah atau Allah Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan di Alkitab. Di Alkitab memang banyak kata Allah,
tapi itu hanya ada di dalam terjemahan Alkitab LAI. Jadi tidak ada Tuhan bernama Allah, itu tidak ada di Alkitab. Sedangkan Al-Quran Tuhannya namanya Allah. Bagaimana mungkin Tuhan yang bernama Allah yang baru diperkenalkan di abad 7 Masehi mengatakan, penyembahnya mengatakan bahwa kitab yang sudah ditulis ribuan tahun ini salah, padahal tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kan? Tapi selama yang pihak Kristen itu tetap memaksakan memakai kata Allah dalam menjawab mereka, itu semakin membuat mereka bingung. Akhirnya apa? Akhirnya jadi rebutan kata Allah, rebutan Allah. Enggak, Allahmu itu salah, yang benar Allah kita. Jadi seperti itu. Sebentar Bu Dewi. Ya. Gini Bu Dewi, kata Allah itu sudah dikenal. Sebentar kita mesti di sampaikan. Ini ya, Muslim kagak punya sebutan apologet Bu. Jadi kalau bisa apologetnya khusus buat yang Kristen Bu. Iya, Tahulah polemikus, sebutan yang ada Muslim mereka apa polemikus. Ya, polemikus. Bukan apologet Bu, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa apa-apa. Nanti Pak Sumarlin jelasin lah. Ibu Dewi. Ya silakan Pak Erwin. Jadi gini Bu Dewi, kata Allah itu bukan milik agama Islam. Karena kata Allah itu lebih tua daripada agama Islam. Itu bukti sejarah. Ya. Bahkan dalam satu manuskrip tentang liturgi gereja sudah memakai kata Allah sebelum baginda itu lahir. Ya. Jadi ini kita sudah suarakan. Jadi tidak salah orang Kristen memakai kata Allah. Karena kata Allah itu milik bangsa Arab. Bangsa Arab pagan. Bangsa Arab itu di dalam catatan sejarah sudah ada sekitar abad 9 sebelum Masehi. Dan itu sangat sesuai dengan catatan Alkitab. Sebab pada zaman Raja Salomo, bangsa Arab sudah memberikan upeti kepada Salomo. Jadi sejarah dunia sangat selaras dengan sejarah gereja, sejarah Alkitab. Jadi yang perlu kita sampaikan sama saudara-saudara kita ini, mereka harus memahami bahwa kata Allah itu bukan milik agama Islam, tapi itu milik bangsa Arab yang digunakan baik oleh kaum pagan, baik juga oleh orang Kristen. Bahkan dalam catatan itu orang Yahudi, orang Nabatean, yang kemudian itu dipakai oleh Muslim. Karena Muslim itu paling muda. Ini yang harus kita suarakan. Jadi kalau Ibu bilang kita tidak pernah menjawab itu, saya sudah berulang-ulang. Saya sudah dialog kemarin dengan Siris. Bu Dewi, udah kita sampai doer, Bu. Kami 2 tahun lebih sampai doer. 2 tahun kami Bu di sini sudah berdialog dengan orang ratusan, hampir tiap hari bisa 24 jam. Jadi kita sudah jelaskan itu. Mungkin kalau Ibu mengikuti nanti Al-Hayat Indonesia, Erben Channel dan lain-lainnya, di situ banyak video-video pengajaran yang luar biasa. Haleluya, itu aja Bu. Baik, terima kasih. Maksud saya, sama-sama Bu Dewi. Iya, maksud saya bukan berarti orang Kristen tidak boleh memakai kata Allah. Bukan seperti itu, tapi pada saat menjawab kepada mereka. Tapi kalau ini sudah pernah dijelaskan, ya berarti mereka yang tidak mau mengerti kan gitu. Bahwa Tuhan di Alkitab itu namanya bukan Allah. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa kata Allah bagi umat Islam itu nama diri Tuhan mereka. Jadi mereka berpikirnya dari situ. Sedangkan bagi kita itu kan gelar kan, itu faktanya di Alkitab itu kata Allah itu adalah terjemahan dari kata God kalau dibandingkan dengan KJV. Kata Elohim kalau dibandingkan dengan Ibrani. Nah, ini kan yang kita suarakan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Artinya kita menekankan bahwa sebentar toh, orang Islam itu yang karena agama Islam itu dasarnya Al-Quran, itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab dan kekristenan. Dari mana bisa menilai bahwa kekristenan itu salah atau rusak? Kan tidak ada hubungannya. Misal, tapi Bu Dewi, bisa ditambah. Islam di Indonesia itu karena melihat hanya terjemahan LAI. Coba kalau kita baca terjemahan LAI untuk Kisah Para Rasul
2 ayat 36. Itu kalau dibaca orang Islam, ya memang terdengar memfitnah. Kalau yang baca orang Islam loh ya. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, yang baca Alkitab banyak orang Kristen saja. Tapi sekarang orang Kristen bisa baca Al-Quran, orang Islam bisa baca Alkitab, dan selalu yang ada di internet itu Alkitab terjemahan LAI. Begitu baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36, ya pasti mereka bereaksi, pasti. Karena itu terdengar memfitnah agama Islam. Nah, itu yang harusnya dijelaskan, tidak perlu dengan emosi, tidak perlu menggoblok-goblokkan, tidak perlu marah, karena memang kesalahpahamannya sebenarnya hanya karena terjemahan saja. Muslim yang mengerti bahwa Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan yang sama dengan orang Islam. Alkitab dan Al-Quran itu tidak ada hubungannya, pasti tidak akan menyerang kekristenan, tidak akan. Oke, saya tanggapi sedikit, Bu Dewi. Saya suka nih, mulai dari yang muda ya, kita lihat mulai dari yang kecil sampai yang usia berapapun mulai berapologetika. Nah, ini yang kita dorong ya, Pak Erben dan teman-teman, benar ya. Jadi kita harus nih, ya mau ibu rumah tangga, mau siapapun, gereja Tuhan harus mulai berapologetika seperti Bu Dewi ini, ya. Itu kesan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Dewi, ketika kita menjelaskan kepada muslim itu sudah sampai doar nih Bu, setiap hari hampir 12 jam nih kita sekali siaran ya. Sudah sampai mau nyanyiin Jonathan Nandar nih bibirnya ya. Jadi kita sudah sampai jelasin segala macam. Tetapi kalau kita katakan tidak ada hubungannya, memang Alkitab itu tidak ada hubungannya Bu dengan Quran. Karena selama Halo, kok putus? Putus. Hilang suaranya. Jadi begini Bu Dewi, saya tambahin sedikit. Bahwa untuk berkata-kata di dunia apologet, apalagi dalam posisi monolog seperti ini, kita harus menjaga setiap statement kita. Karena setiap statement kita itu bisa di-framing oleh mereka. Makanya kita harus menjaga perkataan kita. Itu yang pertama, Bu. Makanya banyak yang baru-baru gabung ke Zoom itu banyak menilai atau menjelaskan kita begini begitu tanpa mereka mempelajari dulu apa yang kita berikan, apa yang kita katakan. Itu yang Bu harus juga diingat. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Siapa ini? Pak Billy ya? Ya, sudah cukup Ibu. Ya, saya boleh tambahkan dikit. Mungkin Kalau boleh tambahkan dikit. Apa tadi yang mau ngomong apa tadi? Ya, dikit aja Bu. Ya. Ya, silakan. Oh iya, memang sejak awal memang bahkan dalam Alkitab kita sama sekali tidak ada ya yang mereka klaim bahwa ada nubuat mengenai nabinya. Bahkan itu tidak terbukti sama sekali ya, berdasarkan perdebatan, bukti-bukti sama sekali tidak terbukti. Istilahnya Alkitab yang kita punya ini tidak mengenal mereka gitu. Karena apa ya? Karena memang kita datang lebih awal. Tetapi masalahnya setelah 600 tahun setelah Yesus naik ke sorga itu, ada satu kitab yang mengklaim. Nah itu dia, itu yang menjadi masalah. Ada yang mengklaim sinyalku hilang tadi. Ada yang mengklaim bahwa dialah pelaku dari yang pertama itu. Nah ini yang harus kita jelaskan. Karena ketika dia mengklaim, data-datanya juga salah. Ya memberitakan Injil yang lain, Bu. Ini masalahnya di sini. Kalau di Alkitab sendiri memang nggak ada masalah dengan mereka, tetapi klaim mereka ini Bu. Ya, masalahnya mereka mengklaim gitu loh, mengklaim Tuhannya kita sama, mereka mengklaim kami menyembah. Mereka mengklaim mereka mau meluruskan kita yang sudah lurus, Bu. Iya, itu dia. Itu. Nah, itulah yang kita lurusin balik gitu loh. Mereka mengklaim Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, ini merupakan Tuhannya para nabi kita, Tuhan yang kita sembah kan beda. Tuhan kita di Yerusalem kok bisa pindahan ke Mekah sejak naon pindahan ke Mekah kan gitu. Kemudian Tuhan mereka nggak punya roh. Lah Tuhan kami kan punya Roh Kudus. Kami dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi jelas mereka seperti yang dikatakan Yesus diketahui harus mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal. Sedangkan kita menyembah apa yang kita kenal. Lah Tuhannya mereka nggak pernah ngomong Bu kepada para nabi. Sedangkan Tuhan kita di dalam Alkitab terus-menerus menyatakan dirinya kepada para nabi. Nah, ini loh Bu, makanya kita sampai doar bibirnya sampai mau nyaingin si Jonathan Nandar nih kalau jelasin. Begitu Bu, bukannya kita emosi Bu Dewi. Bu Dewi kalau sekali-kali masuk nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari 12 jam, Bu Dewi tiap hari, terus pertanyaannya sama Bu. Di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau selama setahun begitu lama-lama emosi juga Bu, emosi jiwa Bu. Gitu loh Bu Dewi ya.
Harap maklum ya. Betul. 1 menit Bu, 1 Obat menit. sakit kepala Satu- semua merek sudah masuk Bu. 1 menit dulu, 1 menit. Jadi sebenarnya klaim mereka itu menghasilkan ke suatu kepercayaan karena kenapa? Kebohongan yang berulang-ulang menjadi satu keyakinan. Itu yang kita jaga Bu, itu yang kita protek. Terima kasih Bu. Oke. Bu Dewi, udah selesai apa ini? Kita fokus menanggapi dulu yang terhormat Ustadz Abdul Somad Lubis. Iya. Fokus saja dulu kita tanggapi itu. Giliran saya Betul. untuk bicara. Oke, Pak Humisar, silakan. Salam Bro Erben, itu ide yang bagus itu. Sebenarnya cuma kadang-kadang kalau kita mengajukan jalur resmi melalui PGI supaya disampaikan ke MUI ataupun apapun supaya kita lawan Abdul Somad bagaimana. Cuma masalahnya ke PGI YouTuber ini nggak dianggap bagian dari Kristen. Aliran sesat kali. PGI nggak mungkin bergerak, Pak. Iya, makanya. Oke. Ini aja gini, lebih bagus Bapak itu beratnya gini. Kita dialog dengan siapapun, kalau mau Abdul Somad di online YouTube kayak gini, kan bisa ditonton oleh ribuan orang, Pak. Ratusan ribu bisa nonton. Nanti Abdul kita Somad itu nggak mau. Halo? Bentar dulu. Nanti semua YouTuber Kristen di live-kan. Semua YouTube-nya Muslim live-kan. Nonton bisa puluhan juta itu. Daripada tatap muka makan biaya. Lagian juga kalau tatap muka pun nanti kita lebih terbatas bicara. Kalau online bukan tatap muka tetap YouTuber. Iya, jadi fokus saja enggak. Saya tanya si Nandar, kalau enggak Pak Juma gimana caranya itu. Nanti saya usahakan ya. Oke. Kedua juga. Kalau dengan Abdul Somad udah pasti nggak mau, mereka nggak akan mau itu. Ya takut nanti di apa mereka dia nggak mau berdebat, orang-orang itu justru nggak mau, takut mereka itu. Sebetulnya mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Justru lebih bagus yang di bawah-bawahnya itu. Iya. Sekarang kita fokus tanggapi dulu. Jadi apa sih sebentar dulu, nggak usah lagi bahas Abdul Somad. Kita lebih kepada konsep dia yang keliru tentang kekristenan aja kita jawab. Iya. Bro Erben. Tadi pertanyaannya tadi apa tadi pertanyaannya? Yang menjadi orang Muslim ini kan berlindung, itu ada ditulis di Al-Qur'annya. Kami bebas dong, itu bukan penistaan. Tetapi walaupun begitu, aku udah pernah baca itu dulu, ikuti juga tentang Taurat sama Injil yang palsu, itu hampir berbanding sama juga. Di lain pihak ada juga Quran yang bilang bahwa Injil sama Taurat itu terjaga. Dan juga kesalahan kedua bisa juga kita si Somad ini, itu Injil palsu itu kan untuk orang Nasrani, bukan Kristen. Ini bisa juga poin yang untuk menjatuhkan dia ini. Kristen Kristen menuduh. Makanya gini Pak, saya sudah pernah tanya sama orang Muslim waktu dialog. Di satu sisi Anda mengatakan Kitab, Taurat, Zabur, dan Injil dipalsukan. Tetapi di satu sisi Allah memberikan perintah melalui Jibril kepada Baginda, kalau ada keraguan padamu, tanyalah kepada ahli kitab. Berarti dari pernyataan itu ada dua kemungkinan saya bilang. Pada zaman Baginda Nabi ada Injil yang palsu atau Taurat yang palsu. Tetapi masih ada juga Injil yang murni dan kitab Taurat yang murni. Pertanyaannya, kemana sekarang yang palsu itu dan kemana yang asli itu? Kalau pada waktu itu memang tidak ada lagi kitab Taurat atau ahli kitab, tidak ada, maka dikatakan, gak usah kau tanya. Mengapa Allah sendiri menyuruh bertanya? Perintah lo itu kepada Baginda, kalau ada keraguan, tanyalah kepada ahli kitab. Berarti ahli kitab ada, tentu kitabnya ada. Pertanyaannya adalah, di mana sekarang kitabnya ahli kitab itu yang ada pada zaman Baginda? Sampai hari ini Pak tidak dijawab oleh mereka. Itu. Ya tapi itulah. Sebentar. Ada satu kemarin itu apakah Pak Dani atau siapa itu ngomong begini. Memang waktu itu ada kitab yang asli. Ya, katanya kan ada yang aslinya, yang palsuman. Ya saya tanya di mana itu sekarang? Kalau masih ada di zaman itu kitab yang asli itu, kalau itu tuh sudah tidak ada sekarang, pertanyaannya
apakah mungkin Allah gagal menjaga kitab kalau memang ada kitab yang asli itu? Nah, itu pertanyaan. Jadi hal itu sudah pernah kita tanya sebenarnya, Pak. Sudah kita tanya, tapi fokus kita bukan apa sekarang. Tantangan saya sih cuma satu, Pak Erben dan teman-teman. Tunjukin itu kitab yang tulisan tangan Said bin Tabib. Yang katanya disalin, dikirim ke 5 provinsi atau 9 provinsi. Itu sekarang disimpan di mana Qurannya Said bin Tabib ini? Pada zaman Utsman bin Affan itu. Nah. Ya itu, jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan. Jadi gini, kalau mau bertanya, kita yang sudah 2 tahun ada di Zoom ini, sudah banyak kali pertanyaan yang kita lontarkan. Apalagi Bu Sophie ini, kalau bertanya ini kayak apa? Kayak senjata. Gitu terus bertanyanya. Cuma jawabannya satupun nggak ada. Bukan, meriam bambu itu sih cuma, suaranya kencang nggak ada isinya. Gimana sih? Oke, saya pikir aku jadi apa? Pertanyaannya siapa tadi? Salam sadar. Mana siapa? Si Daniel. Masih ada dia? Boleh komen, Pak, 30 detik. Iya, silakan komen, silakan. Ya, Pak, ini terkait moderator kembali terkait ke moderator. asli dan palsu. Ya, silakan, Yahudi silakan. adalah baik, terima kasih, Pak. Yahudi kan sering dijadikan standar. Satu aja fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh Yahudi mengenai Mesias. Makanya Yahudi punya konsep Mesias yang bingung. Ada yang bilang dari Mesias bin Yusuf, ada yang bilang Mesias bin Daud, ada yang bilang Israel secara nasional adalah Mesias. Kenapa? Karena pada saat Bait Suci terbakar tahun 70, silsilah keturunan orang Israel sampai ke Daud terbakar. Jadi orang Yahudi zaman sekarang nggak bisa lagi narik silsilah mereka ke Daud. Karena Mesias harus dari anak Daud. Jadi kalau ada yang sekarang, makanya tahun 1332, Rabi Akiva mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Disitulah pecah. Orang-orang Yahudi yang percaya Kristen nggak mau ikut berontak. Marah. Kenapa? Simon Bar Kokhba dijadikan Mesias. Jadi karena Bait Suci tahun 70 terbakar, scroll keturunan silsilah Yahudi terbakar, nggak ada lagi yang bisa sekarang Yahudian zaman modern ini. Saya dari keturunan Daud, nggak ada. Jadi Mesias sudah ditutup oleh Yesus dari silsilah keturunan Daud, dari tempat kelahiran di Mika 5, di Bethlehem, dan dari tahun kematiannya yang diramalkan oleh Daniel, di kitab Daniel, bahwa Mesias harus mati di sekitar 14 Nisan atau berapa itu di kitab Daniel. 3 ini yang nggak bisa dibantah. Di samping ratusan nubuat yang lainnya. Itu. Sama yang ini, Kejadian 3 ayat 15, Proto-Evangelium. Kenapa Musa menulis keturunan perempuan? Apakah Musa tidak tahu adat istiadat Yahudi bahwa keturunan itu harus dari laki-laki? Yahudi itu menganut keturunan dari laki-laki. Karena satu-satunya orang Yahudi yang disebut sebagai keturunan perempuan adalah Yesus. Memang dia keturunan Maria, dia nggak punya bapak biologis. Bapaknya adalah bapak di surga. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi mungkin gini ya, mengapa Abdul Somad merasakan Kristen rusak tahun 325? Ini kan berkaitan dengan rumusan Tritunggal. Jadi Pak Abdul Somad ini, dia berpikir bahwa Tritunggal itu, makna dari Tritunggal itu, baru ada di tahun 300-an itu, abad ketiga itu. Kenapa? Karena dia berpikir tiga, tunggal, satu. Apa ini? Ada 3 pribadi. Jadi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan sehingga dia sebenarnya mempertontonkan ketidaktahuannya. Tetapi ketidaktahuannya ini menjadi kecerdasan bagi orang yang sama-sama fans kepada dia tapi sama-sama tidak tahu. Jadi artinya kita harus memberitahu bahwa apa yang diucapkan oleh Baginda Abdul Somad ini itu tidak sesuai dengan atau itu berdasarkan kepada ketidaktahuannya. Contoh ya, Kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum adanya penciptaan, sebelum langit dan bumi langit dan bumi ini diciptakan, isinya ini, sudah ada sebenarnya makna dari Tritunggal itu, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Makanya Ibu Sophie tadi katakan kan, kalau Allah tak memiliki firman, itu namanya bodoh.
Karena firman itu berbicara tentang ilmu hikmat pengetahuan Allah. Kalau Allah tak memiliki roh, itu namanya batu, nggak ada kehidupan. Allah kita itu sejak kekal, sebelum penciptaan, dia sudah memiliki firman, dia sudah memiliki roh. Makanya Yesus ngomong begini kan, di dalam Injil Yohanes, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku pada dirimu, sebelum dunia diciptakan. Artinya kenapa Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada dalam kemuliaan Bapa sebelum dunia ada? Maka itu sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1-3 bahwa Allah kekal memiliki firman di dalam dirinya. Tentu Allah mengasihi firman-Nya karena firman-Nya di dalam dirinya. Sama seperti saya mengasihi pikiran saya lah. Mana mungkin saya membenci? Kalau membenci cemana itu? Baru. Dan itu sangat sesuai dengan Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 jelas bahwa firman itu di dalam diri Allah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Karena firman di dalam diri Allah, maka kita menyebut bahwa firman itu adalah Allah. Karena Yesus memiliki hakikat firman, maka kita sebut juga Yesus itu Allah. Tapi kita bedakan tentang Bapa sebagai Allah dengan Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Allah menegaskan bahwa Yesus itu memiliki sifat ilahi sebagai firman. Sebenarnya di situ sudah sangat jelas. Sangat jelas sekali itu. Jadi, yaitu, jadi Pak Abdul Somad mungkin ini ya, sering-seringlah belajar, jangan hanya belajar dari satu arah, apalagi kalau seperti bilang Ibu Uti, Pak Abdul Somad itu belajar dari Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini kan gak jelas juga waktu Kristen ini. Kalau ditelusuri pun dia sebenarnya karena ditolaknya dia nggak terpakai di dalam gereja, kecewa, akhirnya dia pergi. Ya maaf saja kadang aku kalau jengkel aku bilang orang-orang mantan Kristen itu adalah sampah yang membuang dirinya. Jadi kita nggak capek-capek membuang mereka. Tinggal nanti Yesus yang terakhir membuang ke neraka. Selamat jalan sama kalian. Kalau kalian tak bertobat. Nah, itu aja dulu dari saya. Supaya jangan hanya saya ngomong terus. Ya, silakan teman-teman yang mau ini. Mungkin Ibu Dewi masih mau bicara, Ibu Dewi. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih menambahkan data tadi mengenai siapa Yesus itu. Dari Pak Kasih Sejati, tadi nama aslinya siapa saya tidak tahu. Bahwa Yesus itu siapa itu sudah tersirat dalam Kejadian Yohanes 17 ayat 5 bila dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1-3 dan Torah Kejadian 1 ayat 1-3. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, ini tambahan dari saya Pak Kasih Sejati. Yesus itu di Yohanes 8 ayat 5-6 itu kan berkata, Abraham bapamu bersukacita melihat aku, akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Padahal ini siapa sebenarnya yang ditemui oleh Abraham? Mengapa para imam Sanhedrin itu menjadi marah mendengar perkataan Yesus seperti itu? Ini karena mereka tahu bahwa di Torah yang tercatat di Kejadian 15 ayat 1-2 itu yang datang kepada Abraham tertulis sangat jelas, kita tidak usah pakai tafsir, tertulis sangat jelas, datanglah firman YHWH. Kalau di terjemahan LAI kan datanglah firman Tuhan huruf besar semua kepada Abraham dalam satu penglihatan, dengan demikian Abraham melihat wujudnya dan berkata, dengan demikian Abraham mendengar perkataannya. Nah, ini berarti di Yohanes 8 ayat 5-6 itu Yesus secara implisit mengatakan akulah firman, sang firman Tuhan yang sama yang sebelumnya datang kepada Abraham dan berbicara kepada Abraham sebagai Elohim, sebagai El Shaddai saat itu. Itu sebabnya para imam menjadi marah dan menganggap Yesus sudah menghujat. Nah, tapi orang seperti Kainama, siapa Ustadz Abdul Somad, itu kan mereka berpikirnya adalah Yesus itu Isa ibnu Maryam,
yang memang hanya makhluk ciptaan saja, walaupun itu tidak cocok masuk makhluk ciptaan sampai sekarang belum mati, itu juga nggak cocok kan. Tapi itulah iman mereka, jadi karena mereka terkungkung dengan pemikiran Yesus itu Isa, saya barusan share membantah menjawab Ustadz Kainama, saya barusan share artikel saya yang saya tulis di grup CAF ya, mohon dibaca dan diberi tanggapan, diberi koreksi atau tambahan, monggo. Jadi para ustadz ini terperangkap pada pemikiran bahwa Yesus sama dengan Isa, Allah, Tuhan mereka itu ya Allah yang ada di Alkitab itu. Mereka hanya membaca Alkitab terjemahan LAI dan menganggap Allah, kata Allah di situ ya itulah Allah. Allah kita, Allahmu, Allahku itu dianggap yaitu membicarakan Allah gitu. Padahal ya itu tadi seperti yang dikatakan Ibu siapa tadi Sofiatul ya, perbandingannya itu jangankan para muslim, ada kan Rabi Yahudi yang sok-sokan bersekongkol dengan muslim untuk menyerang kekristenan. Saya pernah itu debat dengan Rabi Ben Abrahamson, Rabi Tovia Singer, kemudian Profesor Menachem Ali. Mereka dengan gegabah mengatakan bahwa Adonai di Tuhan di Alkitab, di kitab tanah itu sama dengan yang di Al-Quran. Itu sebabnya para Yahudi itu boleh berdoa di masjid, tapi tidak boleh masuk gereja. Nah ini kemudian kan mereka bersekongkol menyerang kekristenan. Saya ajukan 6 pertanyaan, salah satunya seperti tadi yang dikatakan Bu Sufiatul, bahwa kalau Tuhan di Alkitab itu sama dengan di Al-Quran, mengapa di Torah Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu ada disebutkan roh Elohim, juga di Mazmur 104 ayat 30 itu disebutkan roh Tuhan itu bisa mengakibatkan ciptaan, berarti ini bukan roh ciptaan, tapi di Al-Quran surah Maryam ayat 17 roh kami, rohnya Allah ini ternyata malaikat Jibril. Lah itu dari mana bisa di ini? Mereka tidak bisa menjawab. Kemudian satu lagi bahwa Tuhan di Alkitab itu dari zaman kitab Torah sudah berkenan disebut Bapa, dipanggil Bapa karena terlebih dahulu memanggil manusia itu anak-anaknya. Sehingga di kitab Torah, kemudian kitab Nabi Yesaya, bahkan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan memanggilnya Bapa kami, kan gitu. Nah, tapi di Al-Quran, jangankan disebut Bapa, itu berdasarkan surah Maryam. Jadi berdasarkan Al-Quran sendiri. Surah Maryam ayat 88 sampai 93. Ini Tuhannya Ustadz Somad ini lebih suka melihat gunung-gunung pecah daripada ada manusia disebut anaknya. Jadi ini kan dua karakter yang bertentangan, sangat bertentangan, dan tidak mungkin itu Tuhan yang sama. Sehingga Yesus di Alkitab itu bukan juga Isa di Al-Quran. Tapi ada banyak orang Kristen yang menganggap sama. Bahkan menginjili orang Islam mengatakan pakai nama Isa. Nah itu yang agak membuat kacau itu menurut saya. Begitu Bapak, Ibu-Ibu. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Sofiatul, Bu Uti, ada teman apologet Kristen wanita nih ya. Nambah satu lagi, Ibu Dewi. Iya, boleh nggak? Nggak, ini saya mau tambahkan yang mengenai siapa orang-orang Yahudi, fenomena Yahudi yang sekarang ini ya. Pertama-tama memang saya agak terkecoh dengan mereka karena saya belum mengetahui siapa jati diri mereka itu. Ya, tetapi setelah saya cari-cari, ini pengajaran mereka ini dari mana sih? Karena ya berdasarkan perdebatan saya, dialog saya dengan mereka menghilangkan semua konsep anak Allah, menghilangkan konsep tentang Roh Kudus, ya, konsep tentang Trinitas. Jadi memang di dalam kitab mereka, saya nggak tahu apakah itu mereka kasih yang benar kitab mereka atau kitab yang bohong-bohong atau tempat lain. Tapi memang mereka nunjukin kepada saya bahwa mereka itu bertauhid gitu. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa ajaran mereka itu sama dengan ajaran Islam gitu. Tetapi saya pelajari lagi, oh ternyata ini orang-orang Samaria gitu loh, yang Yahudi yang sudah ditolak oleh Yahudi yang murni ini kan.
Bahkan waktu peristiwa Nehemia ya, Nabi Nehemia itu waktu mereka mau membangun lagi tembok Yerusalem itu, saya baca kan, mereka ditolak ya, saking sering-sering ditolak, akhirnya orang Samaria ini memusuhi Yahudi yang asli gitu. Lalu mereka beribadah ke mana gitu kan, ke Gerizim ya, tempat yang harus di Yerusalem kalau nggak salah itu ya, kayak gitulah. Saya baca sejarahnya dan intinya adalah mereka memisahkan diri dari Yahudi yang murni, lalu mereka ternyata punya kitab sendiri, walaupun mereka hanya mengambil kitab Musa, yang kitab 5 itu ya, tanah itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, cuma itu kan. Mereka pakai itu, dan itu konsep tentang Trinitas yang jelas-jelas tertulis di dalam kitab itu nggak ada gitu loh, Bu. Jadi kita jangan terkecoh, ini entah ajaran dari mana, tapi saya lihat ini memang bidat dari Yahudi yang sebenarnya yang kita pelajari, yang kita tahu gitu. Jadi dulu saya memang sempat terkecoh, saya kebingungan gitu, saya cari-cari, kepengen tahu apa, oh ternyata cuma bidat, Bu, gitu. Cuma bidat itu, Bu. Jadi jangan dianggap itu, Mungkin biar aja mereka Bu keluar gitu. Bu Uti, apa-apa sih yang dibuat ini Pak Salam Sadar? Apa-apa saja yang diungkapkan Abdul Somad yang menyatakan kekristenan itu rusak? Apa premis dia? Biar kita luruskan. Coba, yang nonton videonya itu apa aja yang disorot dia di situ? Biar kita luruskan. Yang itu gitu ya. Ini, Kristen itu udah rusak mulai dari tahun 325, itu pernyataan dia begitu. Iya, tapi maksud aku rusaknya di mana ya itu supaya lebih spesifik. Dia kalau memang 325 kan itu lebih cenderung kepada pengakuan itu ya, kredo itu. Iya, betul. Ya, memang dia nggak jabarkan rinci sih. Oke. Ya, mungkin Pak Kasih Sejati, yaitu ditulis Pak Erben sih. Mungkin di sini Pak Sumarlin bisa kasih penjelasan, Pak Sumarlin, tentang keterangan dari Ustadz Abdul Somad bahwa kekristenan udah rusak gitu. Pak Sumarlin setuju nggak sih? Coba jelaskan. Silakan Pak Sumarlin. Kalau apa yang disampaikan, ya. Halo, kedengaran nggak suara kamu? Ya, Halo? Silakan. Ya, Halo? Pak Sumarlin bilang aja ya setuju gimana, nggak setuju gimana. Silakan Pak Sumarlin. Kalau dikatakan kekristenan, baik. Pertama ingin saya katakan, saya tidak mewakili siapapun di sini ya, kecuali diri saya sendiri dan apa yang saya ketahui dari agama yang saya belajar dengannya, supaya tidak disalahpahami bahwa statement saya maka mewakili Islam secara keseluruhan. Tidak, karena saya orang lemah ilmu ya. Itu satu. Kedua, kaitannya dengan kalau ada statement seperti itu, kekristenan sudah rusak sejak tahun 325. Kalau yang kami pelajari bahwa apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan kebetulan juga dibenarkan oleh, nanti bisa saya cari-cari lagi videonya Profesor Baterman, bahwa Kristen proto-ortodoks artinya yang awal mula itu ya monoteisme gitu. Mungkin bisa saya sampaikan, itu sih yang saya ketahui kalau tentang itu. Kalau soal setuju tidak setuju, saya nggak mau ikut-ikutan deh di dalam hal ini tentang hal itu, supaya tidak menambah runcing suasana. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Boleh tanya Pak Sumarlin sebentar, apa sih landasannya yang membuat Bapak mengatakan bahwa bertauhid itu adalah Tuhan yang benar, Pak? Dari mana dasarnya, dari mana asalnya, dari mana beritanya, dari mana sejarahnya tauhid itu Tuhan yang benar, Pak? Baik, mungkin saya akan menanggapi beberapa statement Bapak Ibu sekalian di Zoom ini. Mungkin dengan menanggapi itu Bu Uti bisa sedikit mendapat gambaran. Pertama, kaitannya tentang kata Allah sendiri, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah nama memang benar Pak Erben atau Pak siapa tadi yang menjelaskan bahwa sudah digunakan sebelum kenabian Muhammad SAW itu sudah digunakan ya. Orang Kristen Yaman juga menggunakan nama Allah. Kita ke Arab sekarang atau kemana daerah-daerah yang berbahasa Arab, kalau yang mereka yang beragama Kristen ya menyebut Allah juga. Demikian juga dengan halnya Yahudi, tidak ada perselisihan antara mereka. Ya.
Juga kaitannya tentang apakah Isa dan Yesus itu berbeda atau sama segala macam, tidak ada perselisihan di antara mereka tentang hal itu. Berselisih ya kita sekarang ini gitu. Kemudian apa namanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada saat manusia itu di kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantaraan lain, dengan alasan bahwa para perantara itu satu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, atau dua bahwa mereka bisa mendekatkan kita kepada pencipta kita. Ketiga, ya salah satunya adalah alasan Kristen bahwa Yesus itu atau Isa itu adalah tanda kutip dalam quote unquote ya, adalah inkarnasi dari Allah atau inkarnasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itu sih yang menjadi apa namanya, pokok masalahnya sebenarnya gitu. Pak, Bukan boleh tanya pada Pak? sama dan ya silahkan. Ya, Bapak mengatakan tadi Tuhannya sama. Ya, pertanyaan saya sejak awal Bapak mengatakan Tuhannya sama-sama Allah gitu. Pertanyaan saya, kenapa waktu Allah mewahyukan firman-Nya, dia mendiskreditkan orang Yahudi, bahkan dia mengatakan dia melaknati orang Yahudi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi itu dikatakan adalah kekasih Elohim ya. Elohim mengasihi bangsa itu ya, bangsa itu umat pilihannya, bahkan dikatakan bagaikan biji matanya. Bagaimana bisa Bapak mengatakan ini dua oknum yang sama, Pak? Kalau di tempat Bapak, bahkan Yahudi itu adalah makhluk seburuk-buruknya, bahkan telah Allah melaknati orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Bagaimana bisa, Pak? Cara logikanya nggak masuk akal itu, Pak. Nggak mungkin itu satu oknum yang sama, Pak. Itu dari dulu loh Pak, sejak awal loh Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu wahai bangsa Yahudi. Maksudnya bahasa Yahudi yang ada pada zaman itu gitu. Alaikum pada kalian semua, ini kitabnya berbicara pada bangsa Yahudi di masa Rasulullah waktu turunnya ayat ini. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan anni faddaltukum 'anil alamin. Saya sudah memfaddaltukum 'anil alamin, membuatmu menjadi suatu bangsa yang melebihi seluruh bangsa di alamin, di seluruh alam. Kalau di dalam agama kita ada namanya alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta raya ini banyak alam malaikat dan segala macam. Jadi mereka memang dilebihkan gitu. Kemudian disebutkan tentang keingkaran mereka. Pokok permasalahan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di zamannya adalah siapakah yang mereka tunggu itu. Mereka jauh-jauh datang dari kampungnya ke Arab situ menunggu Nabi yang akan datang itu gitu. Jadi siapakah Nabi atau Mesias itu yang diutus itu gitu. Itu yang mereka tunggu-tunggu di Arab itu. Jadi bukan mereka bertentangan tentang masalah siapa sang pencipta, tapi siapakah yang mereka yang ditunggu Mesias yang mereka tunggu itu, apakah betul si ini gitu. Seperti itu. Pak, saya nanya Pak, ada istilah ada kata monoteisme nggak di Alkitab Yahudi dan Alkitab Islam? Kata monoteisme. Kita iya, menggunakan Bapak nggak jawab saya itu apa sih landasannya tauhid itu betul gitu Pak. Bapak nggak jawab saya. Taruh Bu. Kalau nggak ada kata monoteis, kalau nggak ada kata monoteis di kitab suci, ya itulah Trinitas. Itu cuma istilah Pak. Memang nggak ada di kitab suci kami. Sama dengan monoteisme. Itu upaya menggambarkan keesaan Allah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Pak, jangan salah, Trinitas itu memang dimunculkan 325 di Nisia. Tapi sebelum kata Trinitas, itu Theophilus, seorang uskup di Antioquia itu sudah menggunakan istilah triados dalam bukunya. Triados. Jadi baik. Itu istilah aja Pak, sama kayak monoteisme. Kalau begitu pertanyaan saya balik, di mana kata monoteisme di kitab suci Bapak? Baik. Ya, baik. Ya mungkin sabar dulu Bos ya, saya jawab. Sebentar Pak Sumarlin, nanti Pak Sumarlin ya. Jadi sebenarnya kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Dan menurut para polemikus Muslim juga yang kutanya, kata tauhid juga tidak ada di Quran. Jadi sebenarnya kalau orang Muslim mempersoalkan istilah Trinitas atau Tritunggal karena tidak ada di dalam Alkitab, maka sesungguhnya sebelum kalian bertanya
tanya dulu kepada diri sendiri. Kalau nggak bisa bertanya kepada diri sendiri, tanyalah kepada rumput yang bergoncang. Oke, sekarang gini Pak Sumarlin ya. Zaman Taurat dan para nabi sampai Yesus tetap menyatakan Allah itu Yesa. Di situ ya, ada dasarnya ini. Jadi baru zaman Yesus, zaman murid-muridnya tetap juga menyatakan Allah itu Esa. Markus 12:29. Oke, Yudas. Pengakuan iman rasuli, perhatikan di sini, merupakan tradisi dari gereja zaman kuno di gereja barat. Bahkan nanti gereja timur juga ya. Pengakuan ini bukan dibuat oleh para rasul secara langsung. Namun isinya menyimpulkan ajaran-ajaran rasul. Oleh karenanya maka disebut pengakuan iman rasuli. Memang tidak diketahui persis kapan dibuat. Sebutan pengakuan iman rasuli diperkenalkan Rufinus, penulis kuno. Itu kalau sejarah ya. Tetapi istilah-istilah ini pun nanti tentang kalau Tritunggal kita bisa lihat. Ada suara. Kita lihat ya. Jadi tahun 325 itu ada Presbiter Arius, tolong di-mute. Patria Alexander dikatakan menolak keilahian Yesus sebagai firman yang kekal ada dalam diri Allah yang diutus menjadi manusia. Karena bagi dia firman ciptaan. Ini yang menjadi masalahnya. 381 itu tidak mengakui ada Makedonius. Tidak mengakui Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus Allah untuk menyertai dan diam di dalam diri orang percaya. Baru Muktamar Kalkedonia. Di sini menghadapi aliran Nestorian. Dua pribadi yang terpisah berbeda dalam diri Yesus. Ada perbedaan pendapat tentang Theotokos kepada Maria. Tapi ini sudah selesai juga pada waktu itu. Yang mulu pengakuan iman rasuli ini dipakai gereja oleh gereja Katolik dan Protestan, bahkan semua gereja sampai hari ini memakai. Ya, jadi ini menjawab ajaran tersebut, maka gereja timur dan gereja barat mengadakan dan menghasilkan namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel atau keputusan bersama. Di sini Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang monoteisme, di Yahudi jelas di PL monoteismenya itu jelas. Tapi kalau saya katakan monoteisme Yahudi dengan monoteismenya Pak Sumarlin berbeda. Karena monoteisme Yahudi, firman Allah, roh Allah, kekal di dalam diri Allah. Tetapi kalau Bapak nanti katakan apa roh kudus itu di dalam iman Pak Sumarlin kan mayoritas mengatakan itu kan Jibril. Sedangkan di kita Jibril itu kan malaikat ciptaan Pak. Coba kita lihat ini pengakuan iman rasuli ya. Di dalam pengakuan iman rasuli berbicara tentang Allah Bapa yang Esa itu kalimatnya pendek Pak. Sedangkan berbicara tentang Roh Kudus di sini itu agak panjang. Kenapa agak panjang ini? Sedangkan berbicara tentang Yesus ini sangat panjang sekali. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena yang menjadi sorotan pada rumusan ini adalah tentang Yesus. Karena Yesus inilah yang mau diganggu gugat oleh orang. Berbicara tentang bahwa Yesus ciptaan lah, lebih rendah dari macam-macam. Maka di dalam rumusan itu dibuat penjelasan tentang Yesus ini lebih jelas. Dan sebenarnya juga iman Kristen itu berpusat kepada Kristus. Bahkan kitab PL itu sebenarnya berbicara tentang Kristus. Cuma bedanya adalah di kitab PL, Kristus Mesias akan datang sebagai penebus. Walaupun memang Sang Firman sudah berteofani. Tadi Ibu Kritri sudah menyampaikan itu. Ada dia sudah menyampaikan juga. Baru kalau pengakuan iman Nisea Konstantinopel berbicara tentang Yesus itu juga sangat banyak. Lebih banyak ini dibicarakan ini. Kenapa? Karena sorot yang mau ditegaskan ini ya ini yang mau dipertegas di sini. Jadi yang mau saya sampaikan gini ya, supaya saya tidak bacakan, tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi pengakuan iman yang dibangun di atas dasar Alkitab tentang kebagaimanaan Allah yang Esa, yang kekal bersama firman dan rohnya, di mana Allah telah mengutus firman-Nya menjadi manusia dan rohnya diutus untuk menyertai orang percaya adalah pengakuan iman yang benar. Jadi pengakuan iman gereja itu sangat jelas menegaskan tentang apa itu Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah yang berbeda-beda dipisah-pisah atau dan lain sebagainya, tetapi Tritunggal itu adalah Allah yang Esa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Saya coba ya, saya kasih sedikit ini. Kalau apa nanti, ini pengakuan. Kesimpulannya gini Pak. Pengakuan iman rasuli dan iman Nisea adalah hasil dari rumusan rangkuman bapak-bapak gereja kuno
yang dirangkum dari ajaran para rasul yang tertulis dalam Alkitab. Itu berarti orang Kristen atau pengikut Kristus sudah ada sebelum rangkuman pengakuan iman rasuli. Perhatikan Pak ya. Jadi iman Kristen itu tidak dibangun berdasarkan pengakuan iman rasuli. Artinya begini, kekristenan kitab suci sudah ada sebelum adanya rumusan ini, rumusan iman rasuli ini. Tetapi mengapa ada rumusan iman rasuli ini? Karena pada waktu itu ada sekelompok orang yang menyeleweng dari ajaran rasul. Sehingga para bapak-bapak gereja bersepakat merumuskan satu ajaran akidah iman. Jadi kekristenan lebih tua daripada rumusan ini. Jadi kekristenan itu dibangun di atas dasar ajaran Kristus dan para rasul. Tetapi ketika ada persoalan-persoalan maka diluruskan. Itu berarti bahwa sumber dari rumusan pengakuan iman rasuli diambil ini ya, dan dirangkum dari Alkitab yang telah ada dan digunakan oleh gereja sebelumnya. Karena itu diterima dan diakui oleh gereja barat, kemudian barat dan timur. Jadi rumusan iman ini diambil, dirumuskan Bapak Gereja, diambil dari Alkitab. Itu berarti bahwa rumusan tersebut merupakan penegasan, ini ya, penegasan secara ringkas tentang isi dari seluruh Alkitab yang telah dipakai gereja secara umum pada waktu itu. Jadi kalau Abdul Somad mengatakan Kristen sudah rusak 325, 325 bukan berbicara kanon. Tetapi 325 itu berbicara tentang bagaimana gereja menyikapi adanya penyimpangan-penyimpangan ajaran yang harus diluruskan. Jadi oleh karena itu, sejak pengakuan iman rasuli terbentuk, maka pengakuan yang dirangkum dari ajaran para rasul tersebut menjadi sangat penting untuk orang Kristen, walau kekristenan sendiri sudah ada sebelum rumusan itu terbentuk. Ini harus dipahami. Jadi Abdul Somad itu seorang dokter, dia tidak mengerti sejarah. Jadi sebenarnya ketika dia semakin banyak ngomong, dia semakin menunjukkan ketidaktahuannya di situ ya. Jadi pengakuan iman lahir oleh kebutuhan gereja dalam penyebaran Injil, pelayanan gereja, sekaligus juga sebagai respon gereja terhadap ajaran yang menyimpang, ini ya saya sudah sebutkan tadi, yang menyimpang dari ajaran para rasul, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, maka pengakuan iman harus dimengerti dengan benar sesuai dengan konteks atau maksud perumusan. Menolak atau menerima rumusan ini terletak pada bagaimana orang dapat memahami rumusan tersebut dengan benar sesuai dengan konteks, latar belakang, dan tujuan dari perumusan. Jika orang mengerti konteks dengan benar, maka menghasilkan sebuah pengertian atau makna ajaran yang sejati. Tetapi jika orang tidak memahami, akan melahirkan sebuah ajaran baru yang menyimpang. Pengakuan iman rasuli bukan sekedar sebuah pengakuan yang dihafal, yang diucapkan, tetapi lebih kepada mengerti, ini ya, mengerti, mengenal, menghidupi, ya. Jadi mengerti, mengenal makna atau esensi dari pengakuan tersebut. Makanya bagi orang Kristen, tanpa memahami makna dari rumusan ini walaupun dihafal, gak guna. Karena kekristenan itu bukan umat hafalan, tapi kekristenan itu adalah umat yang mengerti, umat yang memahami, dan umat yang menghidupi apa yang diimaninya itu. Jadi di sini jelas ya, iman Kristen tidak dibangun atas sebuah hafalan, tetapi karena pengertian pengenalan akan apa yang dihafal, yang dinyatakan dalam perilaku sebagai orang beriman di tengah kehidupan. Rumusan pengakuan iman Kristen ini mengalami perubahan kalimat dari pengakuan iman rasuli kepada pengakuan iman Nisea, Konstantinopel. Tetapi tidak dengan esensi. Karena pengakuan iman itu dirumuskan sesuai dengan konteks, yaitu menghadapi ajaran dari sekelompok sekte yang berbeda. Memahami rumusan pengakuan dalam konteks perumusan akan mendatangkan pengertian yang jelas, tetapi jika tidak, maka akan melahirkan pengertian yang keliru. Saya bisa membuktikan ini tentang kata-kata yang mendukung. Kemarin saya sudah sampaikan ini, aku percaya kepada Allah. Dasarnya apa? Semuanya ada ya. Baru aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Dasar Alkitabnya ada. Ya, saya cepatkan aja. Karena saya tidak ini. Baru kali langit dan bumi. Apa buktinya bahwa Allah mencipta ini? Allah mencipta oleh firman. Allah memberikan hidup oleh roh. Jelas. Jadi rumusan itu jelas. Ada sumbernya. Baru pengakuan tentang Yesus Kristus anak yang tunggal. Ada dasar Alkitabnya ini semua. Pengakuan-pengakuan malaikat, pengakuan Yohanes, pengakuan Yesus sendiri,
pengakuan Petrus dan lain sebagainya. Semuanya ada dasarnya. Baru Tuhan kita, mengapa Yesus disebut Tuhan? Ada dasarnya. Jadi nggak asal-asal. Jadi kalau Irenaeus Dodo mengatakan Yesus diangkat Tuhan jadi 325, itu namanya ahistoris. Asal ngomong, asal bacot. Tapi bacotnya tak ada dasar. Karena Yesus itu di zaman penulisan para rasul sudah dipanggil oleh sebagai Tuhan. Tetapi makna Tuhan di sini pun harus dipahami lagi dengan jernih. Ya, yang kudus dari Allah, jelas ada ini data-datanya. Jadi rumusan ini bukan asal dirumus. Ini ya tentang pada hari ketiga kebangkitan Kristus, ada data-datanya semuanya ya. Saya tunjukkan aja ini. Baru duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Saya sudah jelaskan kemarin, data-datanya semuanya ada ini. Jadi rumusan itu tidak asal-asalan, tapi semua ada data-datanya di dalam Alkitab. Oke, ini saya tunjukkan aja. Oke, demikianlah dulu. Terima kasih, lanjutkan kawan-kawan. Oh, ada tadi. Terima kasih Pak Erben, penjelasannya mantap sekali. Ini ada materi dari Bro Edo ini kemarin, tapi aku sampaikan bahwa sebentar sekalian. Pak Erben kirim ke saya dong. Sebentar ya, saya sampaikan. Iya, gampang. Ya. Oke lah. Terima kasih Pak Erben. Ini sebentar biar saya tuntaskan ya, supaya Pak Sumarlin nanti boleh kok ini. Jadi ini ya Pak Sumarlin, ini. Jadi kata Tritunggal itu Pak bukan berbicara berapa jumlah Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa. Ini dia. Ini. Jadi harus dipahami dulu kata Trinitas dengan doktrin Trinitas. Jadi Trinitas itu Pak, ini saya kasih lingkaran ya, sedikit. Kawan-kawan mohon maaf ini. Jadi Allah yaitu Bapa, firman-Nya ada di dalam dirinya, kemudian firman-Nya menjadi manusia, disebut dia anak Allah. Kenapa anak Allah? Ini gelar, panggilan. Ya, baru rohnya, ada rohnya. Rohnya itulah Roh Kudus di situ. Sedangkan doktrin Trinitas itu rumusan yang dikembangkan, perhatikan nih Pak. Rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan. Di sini ini perlu dipahami. Dan ini berkaitan dengan penebusan nanti dengan keselamatan. Oke ya. Jadi itu Pak. Contoh di sini ya. Di zaman PL, Allah itu Esa jelas ini. Allah yang Esa itu memiliki firman dan roh. Ini Pak dia. Di zaman PB jelas. Allah itu Esa Pak. Tetap. Di zaman gereja berpedoman kepada apa yang ada di sini. Jadi gereja di sini Pak. Ini ya. Baru ini gereja juga ke sini. Makanya orang Kristen menjadikan PL dan PB itu jadi kitab. Tetapi perbedaannya sedikit di sini. Roh Allah mendiami orang tertentu kalau di PL. Tapi kalau di PB, roh Allah itu diberikan kepada semua orang percaya. Tapi ini berkaitan dengan Yoel. Yoel pasal 2 Pak. Yoel pasal 2 bahwa Allah berjanji akan mencurahkan rohnya kepada semua orang yang percaya. Baru kalau di dalam PL, firman itu dikatakan berteofani. Di dalam PB firman itu bukan lagi berteofani, tapi sudah mengambil rupa manusia, melalui rahim perawan Maria. Dan inilah yang dirumuskan Bapak Gereja di dalam Tritunggal. Jadi Tritunggal itu kaitannya tentang bagaimana Allah yang Esa memiliki firman dan roh. Kalau di konteks PL, roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuannya, dan firmannya itu berteofani. Di PB, firmannya itu mendiami setiap orang percaya, diberikan, dan firman itu sudah inkarnasi, mengambil rupa manusia. Inilah yang Tritunggal itu Pak. Jadi itu. Jadi supaya orang jangan salah memahami. Maka ini Tritunggal dasarnya ini. Allah yang Esa yaitu Bapa Yahweh itu, dia memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Ini. Kalau berbicara istilah Tritunggal, tadi ada Bapak katakan, sebelum dirumuskan Bapak-Bapak gereja, sudah ada, itu sudah ada di sini. Sebentar. Saya tunjukkan cepat. Ini ya. Udah ketok. Ini. Irenaeus Uskup Lyon. Sudah ada Pak ini. Tinggal dibaca. Baru Tertullianus 160 sudah ada Pak. Ya. Jadi di situ Pak. Pak Erben, kayaknya cukup dulu Pak Erben. Kayaknya mereka tuh nggak begitu mengerti. Karena ini kan suatu doktrin yang ada di dalam gereja. Kalau gajah itu harus dipotong-potong, ditelannya pelan-pelan. Karena Muslim ini selalu mengatakan Tuhan itu tunggal. Padahal kata tauhid itu artinya unification atau penyatuan. Ya, apa yang disatukan Muhammad? Yang disatukan Muhammad adalah ilah-ilah di Ka'bah. Itu ada di dalam Quran.
ya. Jadi makanya ditauhidkan atau disatukan. Yang disatukan adalah banyaknya ilah-ilah yang di Ka'bah pada saat itu. Di bawah satu panji nama, ya. Namanya adalah Allah.